Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi atau biasa disingkat dengan IPK. Mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah sesuai dengan Kurikulum 2013 KMA nomor 183 tahun 2019. Poin-poinnya diantaranya yang pertama itu pengertian IPK, kemudian yang kedua itu fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kemudian yang ketiga ketentuan perumusan, yang keempat langkah-langkah perumusan, kemudian klasifikasi indikator pencapaian kompetensi, kemudian yang terakhir itu ada rincian uraian indikator pencapaian kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4 mata pelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Baik, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian indikator pencapaian kompetensi. IPK atau indikator pencapaian kompetensi adalah suatu perubahan yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang ditandai oleh perubahan perilaku yang mana meliputi sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Baik, lanjut ke poin yang kedua, yaitu fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Fungsinya yang pertama adalah sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran. Jadi, seperti yang kita ketahui, IPK, kemudian SKL, kompetensi inti dan kompetensi dasar adalah satu kesatuan yang akan merancang agar pembelajarannya tersusun dan tertata sesuai dengan kurikulum yang ditentukan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai acuan dalam mengembangkan materi, sebagaimana tadi pedoman dalam merancang, begitu juga dalam mengembangkannya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tolak ukur pencapaian kompetensi dasar. Apa yang disebut tolak ukur? Yaitu agar kita tuh sejalan dengan kompetensi yang ditentukan dari awal, seperti itu. Baik, langsung saja ke poin yang ketiga, yaitu ketentuan perumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, ketentuannya itu ada dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Mengapa dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar? Karena seperti yang kita ketahui, IPK dan kompetensi dasar itu memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang mana keduanya sangat berpengaruh dalam kesuksesan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang tercantum dalam taksonomi Bloom. Kemudian yang ketiga, ketentuan perumusannya itu ada kalimatnya itu harus jelas dan mudah dipahami, atau harus efektif dan disusun dengan sistem gramatikal yang berlaku. Ketentuan perumusan yang terakhir atau yang keempat adalah memperhatikan karakteristik mata pelajaran dan kebutuhan siswa. Maksud dari memperhatikan di sini, kita sebagai pengajar itu mengkondisikan atau melihat seberapa mampu siswa dan apa-apa saja yang dibutuhkan ketika belajar. Seperti itu. Nah, lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah perumusan IPK. Langkah-langkahnya di sini ada 4. Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan. Jadi kita itu menganalisa dulu seberapa
kita berada dalam tingkat yang mana. Kemudian yang kedua adalah memahami KKO atau kata kerja operasional yang sebagaimana tercantum dalam taksonomi Bloom. Kemudian yang ketiga itu menentukan kompetensi dasar yang akan dijadikan sebagai indikator. Kembali ke pertemuan yang kemarin yang sudah saya bahas kompetensi dasar, yang mana kita melihat di dalamnya itu yang mana yang akan dijadikan perumusan atau dijadikan substansi untuk dijadikan indikator pencapaian kompetensi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu mencocokkan kata kerja yang ada di kompetensi dasar dengan taksonomi Bloom. Contohnya seperti ini. Kita ambil kata kerjanya itu memahami. Memahami kita cari di taksonomi Bloomnya terdapat dalam level yang mana, C berapa. Nanti kita cocokkan seperti itu. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu klasifikasi indikator pencapaian kompetensi. Klasifikasinya itu ada 3. Yang pertama, indikator kunci, kemudian indikator pendukung, dan yang terakhir indikator pengayaan. Nah, yang pertama, indikator kunci. Indikator kunci adalah indikator yang sangat memenuhi UKRK. Apa itu UKRK? UKRK adalah urgensi, keterkaitan, relevansi, keterpakaian. Yang mana ini tuh termasuk dikategorikan indikator yang paling atas atau indikator inti atau indikator yang paling sempurna. Kemudian yang kedua adalah indikator pendukung. Indikator pendukung ini berfungsi sebagai membantu siswa dalam memahami indikator kunci atau indikator inti. Nah, yang ketiga itu indikator pengayaan. Indikator pengayaan itu apa? Indikator yang tidak harus ada atau bukan indikator inti, tapi jadi indikator pengayaan itu dirumuskan apabila siswanya memiliki potensi yang tinggi atau lebih. Meskipun indikator pengayaan ini bukan indikator inti, tapi indikator pengayaan ini menjadi pelengkap atau penerus dari 2 indikator tadi, indikator pengayaan dan indikator inti dan indikator kunci. Baik, langsung saja saya akan menerangkan tentang uraian indikator pencapaian kompetensi dasar 3 dan 4, mata pelajaran Bahasa Arab, kurikulum 2013 sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Berikut ini saya tampilkan PowerPoint yang berisikan tentang kompetensi dasar 3 dan 4, tema Iyadatul Mardho, kelas 8 Madrasah Tsanawiyah, yang mana terdapat 2 poin kompetensi dasar 3 dan 2 poin kompetensi dasar 4 dalam tema Iyadatul Mardho ini. Nah, cara menentukan indikator pencapaian kompetensinya yaitu dengan cara kita itu memahami kata kerja operasional yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Seperti yang saya tampilkan ini, kompetensi dasar 3.11, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardho. Nah, kita pahami dulu ini kata kerja yang pertama itu memahami. Memahami ini dalam taksonomi Bloom masuk dalam ranah kognitif level C2.
C2 level 1. Jadi, kita indikatornya itu menggunakan kata kerja yang terdapat dalam kolom C2 ini. Jadi, indikatornya menjadi seperti ini. Menjelaskan fungsi sosial, struktur, teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardho. Lanjut ke kompetensi dasar 3 yang kedua, 3.12, yaitu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardho dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal fi'il madhi dan jumlah fi'liyah. Menganalisis ini dalam taksonomi Bloom termasuk dalam kata kerja operasional C4. Dalam poin ini saya tetap menggunakan kata menganalisis. Jadi tetap indikatornya itu tetap menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardho dengan memperhatikan bentuk dan makna serta fungsi susunan gramatikal fi'il madhi dan jumlah fi'liyah. Baik, lanjut ke kompetensi dasar 4. Yang mana isinya itu terdapat 2 poin. Yang pertama itu adalah mendemonstrasikan tindak tutur mendoakan orang yang sakit dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal fi'il madhi dan jumlah fi'liyah, baik lisan maupun tulisan. Kita lihat dalam tabel taksonomi Bloomnya, mendemonstrasikan ini termasuk dalam level P2, yang mana di dalamnya itu terdapat kata kerja yaitu memanipulasi. Jadi indikatornya itu adalah menirukan, memanipulasi, menirukan tindak tutur mendoakan orang sakit dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal fi'il madhi dan jumlah fi'liyah baik lisan maupun tulisan. Yang terakhir, kompetensi dasar 4, poin yang kedua, 4.12, yaitu menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardho dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal fi'il madhi dan jumlah fi'liyahnya. Menyajikan itu dalam taksonomi Bloom termasuk dalam kata kerja operasional level P3, yang mana indikatornya itu berarti melakukan tanya jawab hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardho dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal fi'il madhi dan jumlah fi'liyahnya. Baik teman-teman, pembahasan kali ini dicukupkan. Kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.